Malam sudah larut, hujan gerimis turun membasahi jalan kota yang mulai sepi. Raka, tukang ojek online berusia 27 tahun, memarkirkan motornya di bawah pohon besar dekat lampu jalan. Jaketnya basah, helmnya lecet, dan wajahnya kusam karena lelah. Baru 3 penumpang yang ia antar sejak pagi. Pendapatan hari ini bahkan belum cukup untuk memakan dan membeli obat ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Raka mengeluh dalam hati, tapi ia tetap bertahan dan tak ada pilihan lain. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sosok tua berjalan tertatih dengan tongkat. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, dan kakek itu menghampiri Raka. "Nah, bisa antar saya?" tanya si kakek dengan suara serak. Raka agak ragu, tapi karena merasa kasihan dan butuh uang, ia mengangguk. "Ayo kek, naik aja, mau kemana?" "Nanti saya kasih tahu, jalan dulu aja." Motor mulai melaju pelan, menembus kabut malam. Jalan yang sepi dan lampu jalan satu persatu mulai mati, seolah kota ikut tertidur. Setelah beberapa menit berkendara, Raka mencoba buka obrolan. "Kakek dari mana? Malam-malam gini kok jalan sendirian?" tanya Raka. Dan si kakek itu tersenyum tipis. "Baru pulang dari rumah cucu. Kamu sendiri baru nganterin penumpang ya? Kenapa masih di jalan malam-malam begini?" "Iya kek, dari pagi baru dapat 3 penumpang, itu pun dekat-dekat semua. Saya harus kerja keras soalnya masih banyak cicilan. Ibu juga lagi dirawat di rumah sakit." Si kakek pun mengangguk-angguk dengan pelan. Kemudian tiba-tiba ia menuju ke sebuah jalan kecil gelap yang tidak ada di map. "Belok ke sana nak," ujar si kakek. Raka terdiam, hatinya mulai tak enak, tapi si kakek menepuk pundaknya. "Tenang sebentar saja, kamu gak perlu kerja keras. Saya bisa bantu, tapi kamu harus berani membayar harga." Si Raka pun hanya terdiam, entah apa maksud si kakek itu. Singkat cerita, Raka menuruti arah yang ditunjuk si kakek. Motor masuk ke jalan kecil dengan pohon-pohon menjulang tinggi. Suasana berubah aneh, kabut semakin tebal, suara jangkrik menghilang. Di ujung jalan, ada gerbang batu hitam dan sebuah pendopo tua yang remang-remang sinari obor. "Turunlah, masuk ke dalam," kata si kakek. Raka merasa seperti dihipnotis, kakinya melangkah sendiri dan ia masuk ke dalam pendopo. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu dan di atasnya ada satu benda mengerikan, yaitu seperti jari manusia yang menghitam dan berasap, diletakkan di atas kain merah. "Itu apa?" tanya si Raka sambil gemetar. "Itu jari iblis. Siapapun yang memilikinya bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Uang, kekuasaan, kekayaan. Tapi setiap keinginanmu akan dibayar bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga," ujar si kakek. Si Raka pun di situ bingung dan entah tahu apa maksudnya. Si kakek pun berbicara, "Setiap kali kamu ingin sesuatu, cara itu akan menuntut imbalan. Mungkin seseorang akan celaka, mungkin juga bagian dari dirimu akan hilang, atau seseorang yang kamu cintai akan terkena imbasnya," ujar si kakek. Si Raka pun terdiam karena ingat ibunya yang sedang di rumah sakit. Ditambah lagi motor yang hampir disita leasing dan ingat adiknya yang belum bayar sekolah. Si Raka pun bertanya, "Gimana kalau saya menolak?" "Kamu akan tetap miskin, hidupmu tetap seperti ini atau lebih buruk lagi." Tubuh Raka pun bergetar setelah mendengar omongan si kakek dan si Raka pun meraih jari itu. Setelah malam itu, hidup Raka berubah. Keesokan harinya, tiba-tiba aplikasi ojek ramai orderan. Banyak penumpang asing yang membayarnya dengan jumlah besar. Uang mengalir deras, tagihan lunas, dan si ibu pun mendapatkan perawatan yang terbaik. Tapi satu persatu orang di sekitarnya mengalami kecelakaan. Teman ojolnya jatuh di jalan dan sampai lumpuh. Adik Raka yang sering bermimpi buruk, ditambah lagi suka sakit-sakitan tanpa sebab. Raka mulai sadar, setiap keinginannya membawa malapetaka pada orang lain. Jari iblis itu kini terus muncul dalam mimpinya. Kadang ia merasa jari itu menempel di punggungnya. Dan sesekali ia mencium bau hangus, seperti kulit terbakar meskipun tak ada api di sekitarnya. Suatu malam, ibunya kembali masuk ke ICU. Raka panik. Ia pegang jari itu dan memohon, "Tolong, aku mohon, selamatkan ibu saya. Apapun yang kamu mau akan aku berikan." Dan malam itu ibunya sembuh seketika. Tapi keesokan harinya adik Raka ditemukan meninggal dalam tidur. Jari iblis itu kini menghitam sempurna dan melekat di tangan Raka.
menggantikan jari telunjuk, kelingking, dan ibu jarinya. Ia tak bisa melepaskannya lagi, dan Raka berteriak sambil menangis, menyadari ia telah menjual jiwanya sendiri. Di sebuah forum online, seorang pengemudi ojek misterius sering muncul dan menawarkan bantuan uang cepat tanpa syarat. Beberapa yang mengiyakan, hidupnya berubah drastis. Lalu mereka hilang tanpa jejak. Di jalanan sepi di malam hari, masih ada suara motor pelan dengan pengendara yang memiliki tubuh aneh berwarna hitam legam seperti terbakar.